new normal, saya terharu Bapak Ibu ya, karena memang cukup lama kita tidak beribadah secara offline ini, tapi kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita boleh beribadah, memuji dan mengucapkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, karena waktunya sangat singkat sekali, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tolong tampilkan ya, ciptaan baru. Mari kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Sama-sama kita bagi begini Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, silakan puji nama Tuhan. Yang pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai ciptaan baru, a new creation. Jadi kita coba lihat Bapak Ibu ya, perikopnya tentang ciptaan baru itu. Ciptaan baru adalah produk atau output dari suatu input. Inputnya yaitu kehendak pribadi dalam menanggapi anugerah Tuhan, yang kemudian masuk dalam proses untuk menghasilkan output yang kita sebut sebagai ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu bukan otomatis Bapak Ibu menjadi Kristen maka menjadi ciptaan baru. Bukan Bapak Ibu. Tetapi itu perlu kesadaran pribadi kita ketika kita menanggapi anugerah Tuhan. Dari mana ayat yang berkata demikian? Ayat 14, sebab kasih Kristus yang telah menguasai kami. Itu adalah anugerah Tuhan. Dia yang mati, satu orang mati bagi semua orang, anugerah Tuhan. Jadi ayat-ayat yang sudah kita membaca itu berbicara tentang anugerah Tuhan. Ciptaan baru merupakan produk dari proses yang Bapak Ibu jalani dalam kehidupan ini. Apakah Bapak Ibu menjadi ciptaan baru tergantung dari kesetiaan Bapak Ibu dalam proses yang Bapak Ibu jalani. Dan ciptaan baru itu ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan Bapak Ibu ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keadaan yang tidak menyenangkan ya, yang kita jalani sekarang ini adalah ujian kita untuk seperti kita disaring. Ini ciptaan baru apa enggak? Ada yang betul-betul putus asa, kehilangan pengharapan. Hari-hari ini Bapak Ibu saya betul-betul berjumpa dengan ya anak-anak Tuhan yang WA pada saya, yang saya datangi untuk membuktikan apakah dia
betul-betul dalam proses yang sedang dijalani untuk menciptakan ciptaan yang baru, untuk menghasilkan output ciptaan yang baru. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ya, siapa yang di dalam Kristus bukan berarti orang Kristen, karena tidak semua orang Kristen itu ciptaan baru. Bisa memahami Bapak Ibu ya? Tapi siapa yang di dalam Kristus, tidak semua orang Kristen itu di dalam Kristus. Tapi siapa yang di dalam Kristus itu akan mengenakan kehidupan Kristus, sehingga di dalam kehidupan dia menghasilkan produk ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Yang baru itu kita kenakan. Banyak pergumulan Bapak Ibu ya. Betul-betul banyak pergumulan. Suami istri bisa menjadi kacau balau hanya oleh karena corona ini. Tapi kalau kita memahami, inilah cara Tuhan menampi. Jadi alat penampi itu ada dua. Ada yang tahu? Alat penampi itu ada dua. Satu, alat penampian itu ada dipegang oleh iblis, dan satu alat penampian itu dipegang oleh Kristus. Kalau iblis yang menampi, kata Tuhan Yesus berkata bahwa alat penampi sudah ada di tangan si jahat. Dia koyakkan supaya kita ini lepas dari kasih Kristus. Tetapi kalau alat penampi itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita punya kekuatan yang hebat. Itu Bapak. Proses inilah yang kemudian menghasilkan output. Begini. Ini anugerah Tuhan. Kasih Kristus ayat 14. Kemudian kematian Kristus juga anugerah Tuhan. Inputnya tidak hidup untuk diri sendiri. Ada kesadaran diri kita, anugerah Tuhan diberikan kepada pribadi kita, dan kemudian kita hidup memberikan respon kepada anugerah Tuhan. Setelah itu baru masuk proses. Jadi tidak semua orang yang di dalam Kristus itu orang Kristen. Ya. Tidak semua orang Kristen itu di dalam Kristus. Tergantung dari proses di sini. Nah, prosesnya kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus tadi ayat 15, 2 Korintus 5 tadi dikatakan, sekarang aku tidak menilai Kristus menurut ukuran manusia. Kalau dulu Rasul Paulus itu menilai Kristus sebatas kepada dia orang Israel, itu ukuran manusia. Kemudian dia terbatas. Kalau Tuhan Yesus ada di satu tempat, tidak mungkin Tuhan Yesus berada di tempat lain. Itu ukuran manusia. Tuhan Yesus bisa lelah, Tuhan Yesus bisa marah, dan lain sebagainya. Ini ukuran manusia. Tetapi sekarang aku tidak menilai dia dari ukuran manusia, tapi dari ukuran ilahi. Dan ini adalah proses di situ Bapak Ibu. Bagaimana kita menganggap Kristus yang ini ya, anugerah ya. Kita memberikan respon dari anugerah Tuhan. Kita masuk dalam proses ini. Menilai Kristus yang sekarang ini Bapak Ibu, jangan coba-coba. Jangan coba-coba kita menghina Kristus, jangan coba-coba kita tidak menghormati Kristus. Sebab Allah Bapa sendiri menyerahkan seluruh kekuasaan kepada anak-anak Allah ini. Bahkan hak pengadilan yang dipegang oleh Allah Bapa. Allah Bapa itu mengadili orang hidup dan mati. Hak pengadilan ini diserahkan kepada anaknya yang tunggal. Kalau kita sekarang menilai Kristus bukan secara ukuran manusia, tetapi ukuran ilahi, maka hidup kita akan menaruh hormat. Hidup kita akan penuh dengan ketakutan kepada Dia. Hidup kita itu satu tujuannya, menyenangkan hati Dia. Maka keluarlah produk di sini, outputnya.
Ragukan Tuhan, Tuhan kok begini ya? Tuhan, kenapa kok tidak tolong? Kita nilai Kristus ukuran ilahi. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong. Nah itu ukuran ilahi, bukan ukuran manusia lagi. Kalau aku dulu, kata Rasul Paulus, menilai dia secara ukuran manusia, tapi sekarang tidak lagi. Dia tak terbatas. Dia punya kekuasaan yang tak terbatas. Ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Tapi iman Kristen letaknya di sini, prosesnya. Sehingga muncullah produk yang baru, yaitu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara ini ciptaan baru. Kita akan coba lihat Bapak Ibu ya. Secara lahiriah itu begini. Ciptaan yang baru kita buka dalam Galatia 6 ayat 15. Karena hanya ada 2 ayat dalam Alkitab ini yang menyebutkan ciptaan baru itu, hanya ada 2 ayat. Tapi bukan berarti tidak memiliki arti yang dalam, sangat dalam sekali Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 tadi, itu ayat yang pertama, yang menyebutkan tentang ciptaan yang baru. Sementara di dalam Galatia 6 ayat 15, Rasul Paulus mengulang kembali perkataan tentang ciptaan baru. Itu di dalam Galatia 6 ayat yang ke-15. Tolong dibacakan. Galatia 6 ayat yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Iya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Jadi kalau tadi dikatakan sunat itu adalah simbol lahiriah. Jadi kalau Rasul Paulus berkata sunat tidak sunat, tidak ada masalah, tidak ada artinya. Tetapi yang menjadi ciptaan yang baru itu yang ada artinya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini bukan simbol lahiriah ini tidak terlalu penting. Bukan berarti tidak penting, tidak terlalu penting. Bapak Ibu datang ke gereja kalau nggak punya sepatu pakai sandal nggak ada masalah. Nggak punya celana pakai kolor juga nggak ada masalah. Nggak terlalu penting. Itu hanya simbol-simbol lahiriah. Tapi bukan berarti nggak penting. Kemudian kita abaikan, enggak Bapak Ibu ya. Bukan demikian. Ini simbol yang penting, yang ada artinya itu menjadi ciptaan yang baru. Nah ini kalau kita kembangkan, ya bukan berarti sunat secara lahiriah, katam dipotong ya. Kemudian karena itu kan simbol bahwa dia adalah orang Yahudi asli. Tuhan Yesus disunat hari keberapa? Hari ke-8. Karena apa? Hukum Taurat mengatakan demikian. Gak mungkin Tuhan Yesus disunat hari ke-9 atau disunat hari ke-7. Enggak. Betul-betul tepat hari ke-8. Sama seperti Rasul Paulus. Aku Ibrani asli. Tapi Rasul Paulus tidak punya kebanggaan terhadap simbol lahiriah ini. Yang utama adalah simbol rohani, yaitu ciptaan yang baru. Itu yang ada artinya. Bapak Ibu mengerti ya? Yang disunat secara rohani ya. Ya kan? Kalau sunat secara lahiriah kan seperti itu ya, dipotong katamnya gitu ya. Tapi sunat rohani, hati kita ini. Potong. Telinga kita ini kalau suka mendengar hal-hal yang tidak baik, potong. Mulut kita ini kalau sudah mengatakan sesuatu hal yang menguntai hati orang lain, itu yang disunat. Itu ciptaan baru. Jadi yang dimaksud dengan ciptaan baru, apanya yang baru? Baru dalam hal apa? Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, ini loh yang perlu. Kalau di sini
bukan secara manusia. Jadi kalau Tuhan Yesus datang dalam dunia, dia mati dan lain sebagainya, itu kan proses menurut ukuran manusia. Tetapi setelah bangkit, dia menerima segala kekuasaan yang dulu dia punya. Itu yang dimaksud dengan proses hidup kita ini. Beri hormat kepada Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya waktu hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan kita nggak ibadah. Apakah Bapak Ibu juga punya rasa hormat dan takut akan Tuhan dengan tetap menjaga hari Sabat? Kadang-kadang online kita kemudian Bapak Ibu ya seenaknya gitu ya. Enggak ya? Saya yakin enggak ya. Kita punya hormat dan takut akan Tuhan. Ini kita ini dalam proses menilai Kristus yang bukan ukuran manusia. Dia Allah. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Yang memposisikan dirinya masuk ke dalam dunia dan terbatas. Tapi begitu dia bangkit, kebangkitannya itu sudah saya jelaskan ya, kebangkitannya itu bukan otomatis karena dia anak Allah maka dia bangkit, bukan, karena kematiannya itu bernilai. Begitu pula dengan kita, Bapak. Kita nanti ini dibangkitkan Tuhan bukan karena saya orang Kristen, tapi kematian kita itu bernilai di mata Tuhan, maka dibangkitkan. Jadi kalau nanti kita bangkit saja, puji nama Tuhan, bangkit saja Bapak Ibu ya. Karena nanti kan prosesnya begitu. Tuhan Yesus datang kemudian memanggil, kemudian kita bangkit saja kita bersyukur. Ini belum tahu posisi kita loh. Artinya begitu bangkit saja kita bersyukur pada Tuhan. Apakah nanti Bapak Ibu pemerintah bersama dengan Kristus, puji nama Tuhan, atau kita masuk dalam masyarakat langit baru dan bumi yang baru, puji nama Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dan kemudian kita tidak bangkit Bapak Ibu, tetap di dalam dunia orang mati tidak bangkit, celaka kita, menyesal seumur hidup kita. Kenapa dalam hidup kita yang sangat singkat ini kita tidak memanfaatkan proses yang Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kita? Sebab nanti begitu selesai masa 1000 tahun damai, baru kemudian kita yang tidak dibangkitkan itu akan bangkit, bukan untuk menerima upah, tapi menerima hukuman. Dilemparkanlah ke api yang tidak pernah padam. Menyesal. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, apanya yang baru? Kembali, apanya yang baru? Yang baru adalah memiliki pengertian yang benar tentang salib Kristus. Galatia 6 ayat yang ke-14. Coba. Galatia 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini yang baru. Memiliki pengertian yang benar. Ini yang baru, yang disebut dengan metanoia, pembaruan budi itu. Ini yang baru, Bapak. Karena dari pikiran kita ini kemudian muncul kehidupan kita. Kalau pikiran kita ini tidak diperbarui, maka kita tidak akan mengalami kehidupan yang baru. Jadi ciptaan baru itu dimulai dari, tadi saya katakan ya respon. Itu pikiran yang benar. Bermegah hanya dalam salib Kristus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus, salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Dunia disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
dunia disalibkan bagiku, artinya dunia ini tidak menarik kita ini. Aku tidak tertarik dengan keindahan-keindahan dunia. Dan aku disalibkan bagi dunia. Artinya apa, Bapak? Kesenangan kita ini untuk menyelamatkan dunia. Dunia disalibkan bagiku, artinya aku tidak tertarik dengan hal-hal simbol-simbol lahiriah. Sombongan, keserakahan, aku tidak tertarik. Tetapi aku tertarik, aku bermegah itu sombong. Ya, bermegah itu sombong. Sombong itu aku punya kebanggaan itu. Bermegah hanya di dalam salib Kristus. Yang kita banggakan itu salib Kristus. Kesombongan kita bermegah itu, kesombongan kita itu hanya salib Kristus. Tapi bukan berarti sombong kemudian kita pamerkan. Bukan, hanya di dalam hati kita ini kemudian yang membuat hati kita ini bermegah, ya, hanya salib Kristus. Aku sudah ditebus oleh darah Tuhan, Dia sudah mati bagi kita. Itu kemegahan kita setiap waktu, Bapak. Jadi kalau dalam keadaan sulit semacam ini yang kita jalani semua, Bapak Ibu, ya, semua kan mengalami, ya, semua mengalami ini. Semua mengalami. Saya pun hamba Tuhan juga mengalami demikian, Bapak. Tapi bagaimana kita bisa menghormati salib Kristus ini? Salib Kristus inilah yang menjadi kemegahan kita. Korban Kristus inilah yang menjadi kemegahan kita ini. Sekarang, ya, percaya Tuhan akan pasang. Tidak mungkin firman Tuhan berkata, tidak untuk selama-lamanya orang benar jatuh. Artinya orang benar mengalami kejatuhan juga. Tapi tidak untuk selama-lamanya Tuhan biarkan orang benar itu tergeletak. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, ini kemegahan kita. Hal yang baru itu adalah pikiran kita ini yang baru. Jadi kalau kita lihat di sini, ciptaan baru itu menjadi pribadi yang siap dibentuk dengan melihat kasih Kristus, pengorbanan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 19. Nah, ini ciptaan baru itu pribadi yang siap dibentuk. Tolong dibaca. Walaupun tadi ayat 18 sudah kita baca, tapi ayat tambah dengan ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 19. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 2 kali loh Bapak Ibu diulang. 2 kali diulang kata-kata mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kepada Rasul Paulus beserta dengan teman-temannya, ada Barnabas dan lain sebagainya, dipercayakan. Dan sekarang pagi hari ini firman Tuhan ini berbicara kepada Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Inilah yang dimaksud, aku disalibkan untuk dunia. Aku sudah kehilangan kesenanganku untuk dunia. Siapa dunia ini? Mereka yang belum mengenal Kristus, Bapak. Itu dunia, bukan harta benda dunia. Yang dimaksud dengan dunia di sini, aku disalibkan untuk dunia. Dunia disalibkan untuk aku, beda, pengertiannya beda. Dunia disalibkan untuk aku, pengertiannya aku tidak tertarik dengan dunia karena dunia sudah disalibkan untuk aku. Aku disalibkan untuk dunia. Pelayanan pendamaian itu sekarang diserahkan kepada Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Berita
bagaimana saya bisa memberitakan Injil kalau saya, kembali Bapak Ibu ya, tidak mau masuk dalam proses di sini, tetap menjadi input di sini, ya hanya merespon anugerah Tuhan, haleluya, saya terima, tapi tidak mau proses di sini. Bagaimana mungkin bisa menjadi ciptaan yang baru? Hanya menikmati berkat Tuhan, tidak mau bertindak menjadi ciptaan yang baru. Wah, berat banget. Betul-betul menjadi orang Kristen itu punya tanggung jawab yang sangat berat. Menjadi ciptaan yang baru adalah menjadi pribadi yang siap dibentuk oleh Tuhan untuk melihat kasih Kristus. Kalau kita sudah melihat kasih Kristus, mengecap kebaikan Tuhan adalah bodoh bagi kita kalau kita tidak hidup seperti Dia. Saya sudah melihat kasih Kristus, saya sudah diberkati, saya sudah merasakan kasih Kristus. Dia mati bagi kita. Upah dosa adalah maut, nggak bisa kita lakukan. Kita bisa membayar upah dosa itu nggak bisa, Bapak Ibu. Karena sejak lahir kita sudah ada sinful nature, sudah ada kodrat dosa. Nggak mungkin saya yang berdosa ini bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Maka saya butuh pribadi yang tidak berdosa. Dan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kenapa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu keselamatan. Pintu keselamatan itu tertutup rapat. Hanya bisa dibuka oleh satu pribadi yang tidak berdosa. Sekarang kita merasakan kasih Kristus, sekarang kita merasakan kebaikan Tuhan. Adalah bodoh bagi kita kalau kita tidak menuruti dan menaruh hormat kepada Dia. Kita melihat kasih Kristus kan? Kita mengecap kebaikan Tuhan kan? Maka aku siap Tuhan kau bentuk. Aku siap Tuhan melakukan apa yang kau kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki? Kita bermegang hanya dalam salib Kristus. Dunia disalibkan bagiku dan aku disalibkan bagi dunia. Aku nggak tertarik pada dunia. Aku nggak tertarik pada dunia. Hanya tertarik pada salib Kristus. Amin Bapak Ibu. Pada bagian terakhir kita akan coba melihat pribadi yang telah diperdamaikan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dalam hal apa yang baru itu adalah memiliki pengertian yang benar, bermegang hanya di dalam salib Kristus. Ciptaan baru menjadi pribadi yang siap dibentuk dengan melihat kasih Kristus, jadi pengorbanan Kristus. Ya, tadi sudah dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 19. Pribadi yang telah diperdamaikan dengan Allah oleh karena Kristus. Ayat 19 tadi berkata, diperdamaikan. Kita yang terpisah oleh salib Kristus, kemudian kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Bukan dengan Kristus ya, tapi diperdamaikan dengan Allah Bapa. Karena kita terputus. Kristus menjadi perantara kita, karena Dialah yang kemudian mendamaikan kita. Jadi ciptaan yang baru itu memiliki pengertian yang benar tentang kasih Kristus, kemudian pribadi, kita merasakan pribadi yang telah diperdamaikan. Ini kan bisa Bapak Ibu ya. Gak tahu Bapak Ibu merasakan ini kan terputus kita ini dengan Allah Bapa, terputus. Tapi hanya oleh karena salib Kristus kemudian saya diperdamaikan dengan Allah Bapa. Ini kan perkara besar Bapak Ibu.
Itulah sebabnya setialah sampai mati. Bukan setia kalau mau mati. Kan banyak orang yang setia kalau mau mati. Udah enggak mengapa, udah sakitnya enggak turunan, baru kita berkata, Tuhan, aku setia kepada Engkau benar. Aku setia kalau mau mati. Kristen tidak pernah mengajarkan demikian, tapi Kristen Alkitab ini mengajarkan setialah sampai mati. Diperdamaikan dengan Allah. Dan yang kedua, mengerti bahwa Kristus tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Sudah diperdamaikan dengan Allah, ya. Jangan kemudian kita berkata, itu kan nanti Pak. Gak penting Pak, itu kan nanti. Menyesal seumur hidup loh Bapak Ibu. Kalau kita ini gagal di dalam hidup bersama-sama dengan Kristus nanti, menyesal seumur hidup. Betul-betul Bapak Ibu. Karena Alkitab mengatakan bahwa api itu tidak pernah padam, dan di dalamnya ada ulat-ulat yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke dalam desa itu neraka, api yang tidak pernah padam. Tapi betapa berbahagianya kita ketika Tuhan memperkenan kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Kuncinya di mana, Pak? Mengalami proses sampai kemudian menghasilkan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Menghargai Kristus yang tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Kristus tidak memperhitungkan pelanggaran kita, sehingga kita punya kesempatan untuk diselamatkan. Kalau ini kita bawa terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, percaya, keselamatan itu menjadi satu kepastian bagi kita. Amin Bapak Ibu. Keselamatan itu menjadi satu kepastian bagi kita ketika kita membawa proses yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menilai Kristus bukan dengan ukuran manusia, tapi dengan ukuran ilahi. Dia sekarang pada waktu Tuhan Yesus ukuran manusia, Tuhan tidak bisa melihat, terbatas penglihatannya. Sebab dia adalah Allah yang mengosongkan diri, nggak boleh, betul-betul nggak boleh. Bahkan kalau Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus punya pengertian yang benar ya. Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan. Pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, itu karena Allah Bapa yang menyertai. Seluruh keilahian dia harus dia nggak boleh berkenan. Jadi hal-hal yang mukjizat yang Tuhan Yesus perbuat karena Allah Bapa yang menyertai. Apakah kita menilai dia menurut ukuran yang dulu manusia itu? Jelas tidak. Begitu dia bangkit kembali kepada kemuliaan yang dia punya, wah, tak terbatas lagi. Dia di surga sekarang, bisa melihat kemana saja. Sekarang melihat kesetiaan Bapak Ibu di tempat ini, dia melihat. Mungkin di tempat lain ada ibadah yang dia lihat juga. Tak terbatas lagi kekuasaannya. Kalau Bapak Ibu punya problem di Cilacap ini, dia Tuhan bisa menolong. Mungkin Bapak Ibu punya saudara yang di luar kota, dia pun juga bisa menolong tanpa batas. Kalau hal itu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu dan saudara kita sendiri, kita akan menjadi produk ciptaan yang baru. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kepastian keselamatan adalah menjadi kepastian bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus.
bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, mendengarkan kebenaran firman. Kami rindu Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada kami ketika kami menjalani proses kehidupan ini Tuhan, sehingga bisa menghasilkan ciptaan baru yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Jika ada hal-hal yang mencoba mengganggu kekuatan kami Tuhan, ketika kami menjalani proses kehidupan ini, tolong Bapak, beri kepada kami kekuatan Tuhan, beri kepada kami Tuhan pengertian yang benar Tuhan, sehingga kami kembali bangkit dan memiliki kekuatan dan tidak jatuh, tidak putus asa, tidak hilang pengharapan Tuhan, tapi tetap berpaut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ada upaya besar yang menanti kami, yaitu mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang siap menyongsong kami ketika kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati makanan dan minuman, yaitu roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan, yang selalu kami kenang dalam kehidupan kami, bahwa kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, yang rela mati bagi kami Tuhan, dan Engkau tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih ya Bapa. Dengan penuh sukacita kami sambut tubuh dan darah Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak.
hati yang penuh dengan sukacita. Dan saya pagi hari ini menerima dari Khotbah 4 ayat 17 bagi tipis saya, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan karena kasih-Mu yang tak terbatas yang selalu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah kami jika dalam kehidupan kami ini seringkali kami putus asa, hilang pengharapan, yang meragukan akan kuasa Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini di tangan kami ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dan inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diutarakan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat gelas yang berisi anggur ini di tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan untuk berdoa pribadi lepas pribadi, menaikkan doa dan permohonan. Keluhan mungkin ada permohonan kepada Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk memanfaatkan saat teduh ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang begitu indah ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Akan kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, mengingat pengorbanan Engkau dan pemegahan kami hanyalah salib Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Supaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saatnya kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Mari yang bertugas kami persilakan untuk maju, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, ucapan syukur selalu kami naikkan kepadamu. Kami merasakan kasih Tuhan, kami merasakan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang, kami ingin membawa persembahan
Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami. Engkau Tuhan Allah yang setia melayani kami Tuhan. Engkau memberikan kepada kami yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Dan inilah kami ingin mempersembahkan seluruh kehidupan kami seperti Engkau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, maka kami pun memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan lewat kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau lewat ibadah ini kami sudah menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dengan maksud memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas kami Tuhan. Engkau jagai kami dan Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Engkau memberkati dalam rumah tangga kami, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan kami, bahkan seluruh keluarga besar kami, baik yang ada di Cilacap maupun di luar kota. Engkau menyertai dan memberkati keluarga besar kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang kita mengatakan